Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem digital, yaitu tentang soal penilaian tengah semester. Yang pertama, sebutkan dan terangkan 4 jenis sistem bilangan yang digunakan dalam teknologi digital. Sistem bilangan desimal, sistem angka desimal hanya memiliki 10. Ini yang pertama, sistem bilangan desimal 10 digit dari 0 hingga 9. Setiap angka nilai mewakili 0 sampai 8 dan 9 dalam sistem angka ini. Basis sistem angka desimal adalah 10 karena hanya memiliki 10 digit. Sistem bilangan biner, bahasa mesin adalah biner. Ini berarti bahwa bahasa mesin memiliki nilai biner atau nilai kombinasi yang mewakili data. Kedua status ini adalah aktif, yang mewakili oleh 1, dan tidak aktif mewakili oleh 0. Karena di setiap angka nilai diwakili dengan 0 dan 1 sistem angka ini. Sistem bilangan oktal, sistem angka oktal hanya memiliki 8 digit dari 0 hingga 7. Setiap angka atau nilai mewakili dengan 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dalam sistem angka ini, basis sistem angka oktal adalah 8. Karena hanya memiliki 8 digit, sistem bilangan hanya memiliki 8 digit. Nah, yang ini yang ke selanjutnya yaitu sistem bilangan hexadesimal. Sebuah sistem nomor hexadesimal memiliki 16 nilai alfanumerik dari 0 ke 9 dan A ke F. Setiap angka nilai mewakili dengan 0 sampai 9 dan A sampai F. Dalam sistem angka ini, basis sistem bilangan hexadesimal adalah 16 karena memiliki 16 nilai alfanumerik. Di sini adalah A adalah 10, B adalah 11, C adalah 12. Lah, ini adalah tadi 13E adalah adalah 14 dan F adalah 15. Nah, ini adalah yang kedua, soal yang kedua, konferensikan antar sistem bilangan desimal ke bilangan biner dari angka 25 desimal. Terangkan cara langkah-langkah konversinya dari bilangan desimal ke bilangan biner dan tuliskan hasil konversinya. Nah, ini konversikan bilangan desimal nilai 25 menjadi bilangan biner. 25 bagi 2, 12 sisa bagi 1 adalah 1, 12 bagi 2, 6, sisa bagi adalah 0, 6 bagi 2 adalah 3, sama dengan 3, sisa bagi 0 adalah 0, 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa bagi 1 adalah 1, 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa bagi adalah 1. Hasil pembangunan tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga paling awal menjadi 1 dari awal sampai akhir, ya, 1, 1, 0, 0, 1, 2 ini. Jadi hasil konversi bilangan desimal dulu yang menjadi bilangan biner adalah 1, 1, 0, 0, 1, 2. Nah, ini yang ketiga, soal yang ketiga, konversikan bilangan biner ke oktal. Dilakukan per kelompok, di mana 3 bit digit bilangan biner sama dengan 1. Dengan digit bilangan oktal, terangkan cara langkah-langkah konversinya bilangan biner ke oktal dari contoh 1, 1, 0, 0, 1, 0. Biner. Jawaban 1, 0, 0, 1, 0. Konversi 2 sama dengan titik 8. Penyelesaiannya 1, 1, 0. 01006. Penjelasannya adalah pertama-tama dibagi per 3 digit akhir. 110 konversi 2, 6 konversi 8. Maksudnya ini bias dilihat atau pakai cara konversi dari desimal ke biner. 0, 1, 0, 2 sama dengan 28. Lalu hasilnya digabung antara bulan dan satu menjadi 8 konversi 8 sama dengan ini. Jadi bilangan biner dari bilangan oktal 110 102 adalah 62,8. Nah, ini adalah contoh keempat. Soal yang keempat, referensi bilangan biner ke hexadesimal dilakukan per kelompok di mana 4 bit atau digit bilangan sama dengan 1 digit bilangan hexadesimal. Terangkan cara langkah-langkah konversinya bilangan biner ke hexadesimal dari contoh 110010 biner. Jawab 110010 konversi 2 sama dengan 16. Penyelesaiannya pertama-tama dibagi per 4 digit dari akhir. 110010 ini ada 3, 2, penjelasannya 11 atau 2 sama dengan 3 konversi 16. Maksudnya ini bisa dilihat atau dipakai cara konfirmasi dari desimal ke biner. 10 konversi 2 sama dengan 2 konversi 16 ini. Lalu hasilnya bagi bawah menjadi 32, 16. Jadi bilangan biner dari bilangan hexadesimal 1100 10 konversi 2 adalah 32 konversi 16. Yang kelima, soal yang kelima, terangkan gerbang logika NA, ND, dan NOR dalam sistem digital. Nah, gerbang logika NA, ND merupakan gerbang logika gabungan AND dan NOT, sehingga outputnya merupakan
kebalikan dari output gerbang AND, gerbang logika AND disimbolkan sebagai berikut. Ini adalah gerbang logika NOR. Nah, AB ini sama dengan keluarnya adalah key. Nah, gerbang logika NAND. Nah, ini ada rumus rumusnya. Gambar yang ketujuh, ini adalah gambar yang ketujuh, merupakan gabungan gerbang logika AND dan gerbang ini gabungannya NOT bersama boolean untuk gerbang logika AND key sama dengan AB. Nah, sedangkan tabel kebenaran untuk gerbang logika NAND adalah ABQ A0011, B0101, Q1110. Logika NAND juga dapat dibuat dengan menggunakan rangkaian saklar. Gambar berikut menunjukkan rangkaian saklar yang berdasarkan logika NAND. Nah, ini adalah terdapat dua buah saklar. Ini adalah contohnya, yang dicontohkan adalah saklar lampu listrik. Nah, lampu secara seri rangkaian secara paralel dengan lampu. Terdapat juga satu buah resistor RI yang dirangkai secara seri dengan sumber ketegangan yang saklar. Ketika kedua saklar atau salah satu saklar dalam kondisi terbuka logika 0, maka lampu akan menyala logika 0. Tetapi ketika dua saklar ditutup logikanya 1, maka lampu akan padam. Logikanya adalah 0 ini. Kondisi ini sama dengan logika NAND. Selain dapat dibuat dengan menggunakan rangkaian saklar, logika NAND juga dapat dibuat dengan menggunakan rangkaian transistor. Nah, ini adalah rangkaian transistor. Nah, ini adalah contohnya. NAND R1 ini transistor dan R2 berfungsi untuk membatasi arus listrik yang masuk ke kaki basis. R3 berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke kaki kolektor transistor. R4 adalah opsional, boleh digunakan, boleh juga tidak. Output dari kaki kolektor kedua transistor TI. Nah, ini adalah transistor yang contohnya. Ini adalah penjelasannya adalah gambarannya seperti ini. Pada saat pin input A dan pin input B tidak diberikan tegangan logika 0, maka transistor tidak aktif, sehingga arus tidak dapat mengalir melewati transistor. Akibatnya output akan mendapat tegangan dari resistor R3 dan bernilai 1. Ketika pin A dan pin B mendapat tegangan logika 1, maka transistor akan aktif dan mengalirkan arus listrik dari kolektor ke emitor. Akibatnya output Q akan turun menjadi 0. Cara kerja ini sama dengan logika NAND. Komponen IC NAND antara lain IC TTL tipe 74LS00, 74LS10, 74LS20, 30. Nah, ini ada IC CMOS tipe CD4011, CD4023, Nah, ini adalah konfigurasi pin beberapa IC gerbang logika. Ini dapat dilihat lengkap. Nah, ini adalah anunya. Nah, gerbang logika seperti ini, OR NOT, ya, simbol gerbang logika NOR. Gerbang logika NOT bersama boolean gerbang logika NOT dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Sedangkan tabel ini. Lagi NOR juga dapat dibuat dengan menggunakan rangkaian saklar. Gambar berikut menunjukkan rangkaian saklar yang bekerja berdasarkan logika NOR. Nah, ini adalah contoh saklar. Ya, ini lampunya saklar. Contohnya, dapat logika NOR juga dapat dibuat dengan menggunakan rangkaian transistor. Gambar berikut ini menunjukkan rangkaian transistor yang bekerja sesuai dengan logika NOR. Ya, ini adalah rangkaiannya seperti ini gambarannya. Nah, boleh dilihat. Ya. Berikut adalah beberapa contoh konversi kaki IC gerbang logika NOR. Nah, ini adalah kaki-kakinya, gerbangnya, arus listriknya, konversi gerbang logika NOR. Untuk lebih jelas, lengkapnya dapat dilihat pada dataset IC gerbang logika masing-masing.